Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Ija X Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang UTBK. Langsung aja yuk kita bahas soalnya. Oke, soal aritmatika ya. Diketahui ada persamaan XK plus 2 sama dengan SK. Jadi urutan KN-nya tuh sama. Ada persamaannya. Untuk setiap bilangan asli K dengan P bukan 0. Maka nilai X3 ditambah X5 tambah X7 tambah X 2N plus 1 adalah gimana? Nah, yang harus kita tahu tuh yang pertama, jumlah bilangan, semua bilangan nilai yang aritmatika ya. Kan jumlah, berarti jumlah Sn ya. Sn itu gimana rumusnya kalau aritmatika? N per 2 ditambah 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Nah, gitu. Kalian harus tahu ini dulu ya. Nah, oke. Ini rumus penjumlahan aritmatika. Nah, karena kita punya persamaan ini, nah, kita harus observasi nih. Coba kita masukin K-nya 1 gimana, kalau K-nya 2 gimana gitu ya. Namanya berarti harus observasi dulu. Coba kalau misalnya K-nya jadi 1. Kalau misalkan K1 jadinya gimana? X3 sama dengan X1 ditambah P gitu ya. Coba kalau misalnya K-nya 2. Kalau K-nya 2 gimana jadinya? XK2, K plus 2 berarti ini X4 ya. X4 sama dengan X2 ditambah P gitu ya. Nah, kalau K3 gimana? Kalau K3 berarti kan X5 ya. X5 sama dengan X3 ditambah P. Nah, coba lihat di sini. Ini X3, ini X3. Coba kita substitusi ya. X3 ini jadi X1 plus P ya. Jadi ini X5 ini jadinya X1 ditambah P ditambah P gitu kan. Nah, X1 tambah 2P. Kalau misalnya kita masukin K-nya sama dengan 4. Ini jadinya kalau X6 sama dengan X4 ditambah P. Nah, coba sekali lagi kita lihat. Kalau misalnya X4 di sini kita substitusi gimana jadinya? X2 ya. Berarti ini X2 ditambah P. X2 ditambah P ditambah P. Jadinya ini adalah X2 ditambah 2P. Nah, gini. Jika kita punya soal, kita lihat kunci jawabannya. Lihat di kunci jawabannya tuh dia makainya parameter apa? Dia maunya menggunakan X2 ya. Coba kita lihat di kunci jawabannya, semuanya memakai X2. Jadi kita coba, ini kan yang ditanyakan ya, X3 tambah X. Nah, ini kita jadikan apa hubungannya dengan X2 gitu kan. Ini kan kalau misal kita punya bilangan aritmatika, X1 plus X2 ditambah X3 ditambah X4 ini kan, nah ini kan sama dengan Sn ya. Nah gitu, antara X1 dan X2 ini namanya ada beda kan. Bedanya berapa? Kalau X1 ke X3 namanya kan ini jaraknya 2B kan, berarti karena kan X2 ke X3 kan juga beda gitu kan. Nah, kita cari berarti antara X2 dan X3 ini hubungannya apa? Berarti X3 itu kita gunakan dengan X2 ditambah B gitu. Nah, oke. X2 tambah B. Nah, tetapi B-nya ini kita harus pakai dengan yang menggunakan P gitu ya. Nah, coba kita lihat X1 dan X3. Kalau kita selisihkan gimana jadinya? Nah, kan ya. Ini coba kalau kita tulis X3 dikurangi X1, jadinya gimana? X3 ini kan tadi kita tulis, kita cari nih. X3 itu X1 ditambah P kan? X1 ditambah P dikurangi X1. Nah, ini. Nah, coba kita lihat X3 min X1 ini apa? Ini kan 2B ya. 2B kan? Jaraknya 2 kalinya. Karena ngelengkapin X2. Berarti ini adalah 2B gitu. 2B-nya itu adalah X1-nya nih habis, jadi P. Nah, kita dapat bahwa B-nya ini adalah P per 2. Nah, kalau udah sampai sini kita bisa menyelesaikan soal ini gitu. Oke, berarti kita gunakan rumus Sn. Berarti ini N per 2, karena ini kan 2N per 1, biarin aja N-nya. N per 2 dikali 2 kali, kan ini
A-nya itu suku pertama ya. Kalau yang ditanyakan suku pertamanya itu adalah X3. X3-nya ini kita substitusikan dengan X2 ditambah B. Berarti ini X2 ditambah B. B-nya ini adalah P per 2. Lihat. P per 2 ditambah N min 1 dikalikan B. Lihat di sini. B-nya ini adalah 2B, ya nggak? Ini kan X3 tambah X5. Jadi dia ngelongkahin X4 kan, berarti ini adalah 2B. 2B itu adalah tadi apa? 2B itu adalah P gitu kan. Berarti ini P. Nah, gini ya. Nah, oke. Ini kita hapus dulu, yang bawah kita udah tahu kan. Ini kita hapus dulu. Nah, jadinya gimana? 2 dikali P per 2 berarti ini N per 2 dikali 2X2 ya. 2X2, P per 2 dikali 2 plus P ya, plus P ditambah P dikali N, PN min 1 kali P min P. Nah, berarti ini sama dengan ini P dengan P habis ya. P dengan P habis, berarti jawabannya adalah 2X2N ya. Sorry, bisa jadi NX2 aja. 2N ya. 2N X2 ditambah PN dikalikan N. PN kuadrat dibagi dengan 2. Nah, ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut soal UTBK 2019. Fungsi f dapat diartikan fx plus 3 sama dengan fx untuk setiap x. Jadi ini selisihnya 3, dia nilainya sama ya. Karena kan x di sini x plus 3. Ini jika integral fx dari min 3 sampai 6 adalah min 6, maka integral dari fx dari 3 sampai 9 itu berapa? Kalau kita lihat di sini, ini kan batas wilayah ya. Kalau integral itu kan ada suatu fungsi fx dari x-nya min 3 sampai 6. Itu kan selisihnya berapa? 9 kan. Kalau kita lihat ini dari 3 sampai 9 itu selisihnya dari 9 ke 3 tuh cuman 6 gitu kan. Dan nilainya setiap 3 itu, kenaikan 3 nilainya sama. Karena ini ada fx plus 3 sama dengan fx. Jadi ini bisa kita pecah-pecah nilainya nih. Nah, oke. Kita harus tahu dulu nih rumus dasar integral. Itu kan kalau misalkan kita punya ya, dari integral dari B sampai A fx dx, kalau kita jumlah dengan misalnya ada dari integral dari C sampai B fx dx, ini jadinya nanti B dengan B yang di sini tuh habis gitu ya. Jadi ini hasilnya akan integral dari C sampai A fx dx gitu kan. Oke, sampai sini dulu konsepnya. Nah, coba kita kerjain soal yang ini. Kalau misalkan kita punya integral dari min 3 sampai 6 fx dx, nah ini kita harus pecah-pecah. Menurut ini, kita coba dari min 3 tuh berapa? Itunya kenaikan 3 ya. Nah, ini min 3 sampai berapa? Berarti sampai 0 kan? Min 3 naik 3 kan 0 kan? Fx dx ini ditambah dengan integral dari sekarang 0 sampai 3 fx dx ditambah dari 3 sampai 6 fx dx. Kalian lihat di sini, ini mengikuti konsep yang di atas. Konsep integral yang di atas. Nanti 0-nya bisa coret, 3 bisa dicoret. Jadi yang ketemu nanti tetap 6 sama min 3. Kita cuma pecah-pecah doang ini. Oke. Ini tetap jumlahnya adalah nilainya min 6 ya kan? Min 6, oke. Dan karena ini ada fungsi fx plus 3 sama dengan fx, maka ketiga nilai ini nilainya sama gitu. Karena selisihnya 3. Ini karena selisihnya 3, oke. Berarti kita bisa ambil yang ini aja, nggak apa-apa. Ini jadi 3 kali integral dari 3 sampai 6 fx dx itu nilainya adalah min 6. Berarti ini sama dengan integral dari 3 sampai 6 fx dx ya nilainya berarti min 2 ya kan.
Karena ini selisihnya 3, berarti kita lihat. Kalau selisihnya 3, nilainya min 2. Oke, kita lihat. Sekarang kita kerjain dari yang ditanya. Integral dari min 3 sampai 9, oke? Berarti ini jadinya gimana? Kita bikin 3 juga, sama gitu kan. Berarti ini integral dari 3 sampai 6 fx dx ditambah dengan integral dari 6 sampai 9 fx dx. Kita lihat di sini. Ini selisihnya 3, ini selisihnya 3. Maka ini kan integral dari 3 sampai 6 nilainya berapa tadi? Min 2. Oke, ya kan? Ini pun juga dari 6 sampai 9 ini nilainya juga min 2. Berarti min 2 ditambah min 2. Berarti jawabannya adalah min 4. Kayak gitu ya. Ya kan? Ini kan mengikuti konsep yang ini. Jika ada integral fx dari b sampai a dan c sampai b, maka b-nya ini dicoret. Ini pun juga 6 sama 6-nya dicoret. Jadi ini nilainya sama. Berarti jawabannya adalah min 4 gitu ya. Nah, itu dia video pembahasannya. Kalau kalian masih belum ngerti, kalian bisa back ke menit yang kalian belum ngerti, atau bisa juga tulis di komen, atau juga bisa hubungi kontak person yang ada di link deskripsi. Atau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tanyakan atau hubungi ke link person di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.